Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Vivi Alhidayah dengan NIM 204230192 dari kelas 5F. Di video ini saya akan membahas mengenai pembelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum yang relevan. Yuk kita bahas. Dalam pembelajaran IPS, saya akan membahas dua kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka dan juga kurikulum 2013. Yang pertama, pembelajaran IPS di SD berdasarkan kurikulum Merdeka merupakan pendekatan yang berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan juga karakter peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran yang aktif dan juga fleksibel. Pembelajaran IPS dalam kurikulum Merdeka telah diterapkan secara efektif di beberapa SD, di mana siswa didorong untuk menyampaikan pendapat dan aktif dalam pembelajaran yang dirancang secara rencana dan juga efektif dengan strategi pembelajaran yang baik. Strategi pembelajaran IPS di kurikulum Merdeka mengutamakan inovasi, kemandirian, dan juga kreativitas siswa dengan mengintegrasikan materi IPS dalam konteks lokal, nasional, dan juga global, serta isu relevan pada masa kini. Di SD, pembelajaran IPS dikombinasikan dengan IPA dalam mata pelajaran IPAS. Selanjutnya, pembelajaran IPS di SD pada kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran IPS diintegrasikan pada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang ada pada materi IPS membuat beberapa aspek yang dapat mengembangkan potensi peserta didik serta melatih peserta didik dalam memiliki berbagai kecakapan seperti kecakapan intelektual, karakter, sosial, kreativitas, dan juga spiritual. Pembelajaran IPS di SD pada kurikulum 2013 mencakup beberapa hal. Yang pertama, struktur keilmuan. IPS merupakan penyesuaian dari berbagai struktur keilmuan atau cabang ilmu sosial seperti antropologi, geografi, sosiologi, hukum, politik, ekonomi, sejarah, dan lain sebagainya. Cabang ilmu tersebut memiliki integrasi yang sesuai, misalnya geografi memiliki wawasan mengenai letak wilayah sejarah, membahas mengenai peristiwa dan yang terjadi di masa lalu. Ekonomi membahas mengenai macam-macam kebutuhan manusia dan lain sebagainya. Yang kedua, karakteristik perkembangan peserta didik. Perkembangan individu anak didik ditandai dengan perkembangan fisik psikomotorik, perkembangan sosial emosional, perkembangan moral spiritual, dan perkembangan kognitif intelektual, dan juga agar pendidik dapat mengetahui gaya belajar peserta didik dan mengetahui bakat dan serta minat yang ada dalam diri siswa. Yang ketiga, ada HOTS atau High Order Thinking Skill, merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dalam level pengetahuan yang tinggi dan ditumbuhkan dari beragam konsep seperti mengkategorikan, memanipulasi, menempatkannya pada konteks yang baru, serta menerapkan terhadap pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu ada 4C, merupakan Critical Thinking, Creativity, Communication, dan Collaboration. Keterampilan 4C mempersiapkan siswa menjadi individu yang adaptif, inovatif, kritis, dan mampu berinteraksi sosial dengan baik sehingga sukses dalam pendidikan, karir, dan juga kehidupan sosial di dunia yang terus berkembang dan berubah cepat. Yang kelima, ada literasi finansial. Literasi finansial adalah rangkaian aktivitas untuk meningkatkan keterampilan seseorang dalam mengelola keuangan dengan baik. Dalam hal ini, literasi finansial mencakup pengetahuan dan keterampilan seseorang untuk mengelola keuangannya dengan bijaksana. Yang keenam, ada literasi budaya dan kewargaan. Dalam pembelajaran, literasi budaya dan kewargaan merupakan wadah untuk memberikan pengetahuan kepada siswa untuk melestarikan budaya Indonesia serta memberi pemahaman mengenai tanggung jawab sebagai warga negara. Yang ketujuh, literasi digital. Dalam hubungannya dengan pembelajaran IPS, literasi digital merupakan sarana untuk mengembangkan kognitif siswa pada permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar secara nyata. Siswa harus dibekali literasi digital sejak dini, misalnya setiap sekolah memberikan muatan lokal dengan mata pelajaran TIK. Dan yang terakhir yaitu pendidikan karakter,
Pendidikan karakter diartikan sebagai pendidikan moral, pendidikan nilai, pendidikan akhlak yang memiliki tujuan dalam menumbuhkan kompetensi siswa dalam mengambil keputusan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Itu tadi video mengenai pembelajaran IPS di SD dengan berdasarkan kurikulum yang relevan. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.